kembali di Jawa Post Update Suntera People, dan hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar sekali, sangat inspiratif juga dan bisa menambah insightful untuk Anda ketika melihat kita beberapa waktu ke depan ya. Oh, gitu ya? Iya dong, harus. Karena kita mengundang orang-orang muda yang luar biasa. Beliau-beliau ini adalah dosen dari ya, UNUSA ya. Dari UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dan langsung saja sudah berada di studio. Ada Mas ya, karena kita kan ngomongnya muda nih. Ada Mas Ahmad Safiuddin. Ini gelarnya agak panjang nih. SSI, MPhil, PhD, betul? Nah, dia. Dosen Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Karena dari kesehatan. Mas Safiuddin ini adalah dosen S1 Kesehatan Masyarakat UNUSA dan juga World Top 2% Scientist 2021 until 2024 gitu ya Mas ya? Wow. Iya ya. Lalu yang di sebelahnya juga sudah hadir bersama kita ada Dr. Hotimah Masdan Salim. Ini PhD ya, dan beliau ini adalah dosen S1 Pendidikan Dokter UNUSA dan juga Young Scientist Program 2024 di Australia. Saya pikir tadi masih ada di Australia. Apa kabar Mbak Hotimah? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Udah hadir di sini bersama kita. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih terkait dengan kiprah beliau di UNUSA dan sebagai dosen muda. Ini biasanya favorit mahasiswa nih kalau dosen muda ya. Favoritnya apa nih? Insya Allah. Biasanya kan lebih dekat dengan mahasiswa, gitu, kayak merasa satu generasi aja gitu loh soalnya. Oke, yang pertama saya pengen tanya dulu ke Mas Safiuddin nih, kalau bicara tentang perjalanan dari karirnya ini berhasil masuk dalam daftar 2% ilmuwan teratas dunia. Ini versi Stanford University dan Elsevier untuk tahun 2024. Ini bisa dijelaskan dulu nggak nih? Predikat ini tuh sebenarnya apa sih gitu? Iya, baik, terima kasih. Jadi sejak tahun 2021 ketika saya pulang ke Indonesia itu, Elsevier itu dan Stanford University merilis 2% ilmuwan paling berpengaruh di dunia. Jadi kategori itu adalah salah satu prestasi yang dihitung berdasarkan bagaimana saintis ini berimpact pada penelitian atau inovasi yang menginspirasi para peneliti di seluruh dunia. Salah satu yang dihitung adalah menginspirasi, berarti kalau dalam bahasa publikasinya disitasi, jadi rujukan kira-kira. Nah, saya sejak tahun 2021 alhamdulillah masuk dalam daftar itu dan konsisten selama 4 tahun berturut-turut sampai 2024. Nah, di Indonesia itu sebetulnya ada sekitar yang sekarang itu 150-an peneliti Indonesia masuk dalam daftar itu. Nah, kenapa itu sangat prestisius? Pertama, yang merilis Elsevier itu dia punya publikasi Scopus namanya, yang itu menjadi salah satu rujukan oleh Kementerian Ristek-Dikti bagaimana performa universitas dan peneliti itu bisa dihitung. Artinya ini kredibel. Kemudian juga rilis ini dilakukan oleh Stanford University. Stanford University kita tahu salah satu top university di dunia ya. Jadi itu artinya, nah kami UNUSA masuk dalam daftar itu sebagai universitas kami dari 2013, baru 10-11 tahun. Kemudian ini bersaing dengan universitas yang 50-60 tahun sudah berdiri. Dan dari segi ranking dari peneliti Indonesia yang masuk itu, UNUSA alhamdulillah mengalahkan beberapa universitas top di Indonesia. Meskipun kami swasta, itu salah satu prestasi yang cukup membanggakan, khususnya kami sebagai peneliti. Jadi memang mau nggak mau memang harus produk terus untuk penelitiannya, harus terus rutin. Betul. Dan penelitiannya juga nggak boleh yang ecek-ecek gitu ya. Karena udah masuk top 2% dunia itu tadi. Tapi kan sebenarnya gini loh, Mas, bikin penelitian itu sendiri udah nggak gampang. Apalagi kita harus mencari penelitian-penelitian yang memang ini penting untuk dunia juga gitu. Nah, kesulitannya itu membuat penelitian itu sebenarnya apa? Oke, di Indonesia pertama selalu menjadi keluhan nih, selalu pengalaman kami, termasuk saya ketika memutuskan pulang Indonesia, fasilitas kita nggak ada. Apalagi di Indonesia kita kampus kecil. Nah, artinya kita harus melakukan kalau prinsip saya selalu saya sampaikan, riset itu harus murah. Gitu. Yang kedua harus, artinya kita apa yang kita punya, maka kita harus
mikirkan seinovasi mungkin, riset-riset yang kita lakukan itu dapat kita lakukan dengan keterbatasan yang kita punya. Bukan berhenti ya? Bukan berhenti, betul. Ya? Nah, kesulitan itu kalau saya selalu bilang, oke, apa yang bisa kita lakukan nih? Nah, di Indonesia menariknya, kita punya problem yang banyak sekali. Khususnya saya nih di pesantren, karena air bersih. Riset saya alhamdulillah tentang air bersih. Gimana air kotor itu kami olah menjadi air bersih, bisa diminum, bisa di pesantren. Nah, itu tantangan yang menurut saya harus, riset itu harus murah, tetapi juga dia harus menyelesaikan masalah. Khususnya di kita di Indonesia, itu yang selalu kami sampaikan. Itulah. Jadi keterbatasan ini menjadi sebuah tantangan ya, untuk menjadikan hidup lebih baik. Saya ke Mbak Khotimah dulu nih, kalau terkait dengan mengikuti program prestisius juga nih ya, Young Scientist Program 2024 yang diselenggarakan oleh Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists. Aduh, dari namanya aja udah berat nih kayaknya nih. Ngejalaninnya berat gak nih? Boleh cerita dong. Terima kasih. Kalau perjalanan untuk mendapatkannya cukup berat karena it take time ya, butuh waktu kurang lebih seleksinya itu 4-6 bulan. Yang mana untuk mendaftar itu dari seluruh dunia tentunya, dan dari Indonesia hanya terpilih 3 se-Indonesia pada saat dan itu. alhamdulillah saya mewakili kampus swasta begitu, karena yang 2 dari UI, yang 1 dari UGM, dan saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya begitu. Ya prosesnya cukup ketat karena memang seleksinya juga tidak main-main. Yang mengikuti itu juga ternyata para saintis muda dari seluruh dunia yang memang kredibilitasnya sebagai seorang saintis sudah banyak begitu produknya seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur sih, alhamdulillah bisa. Apa kuncinya pada saat itu bisa menembus, nggak cuma mewakili UNUSA, sebenarnya mewakili Surabaya bahkan ya? Kuncinya kemarin itu ya memang ada banyak dokumen yang harus kita siapkan, seperti kita mau mendaftar scholarship lah, seperti itu. Perselatan di situ ya. Betul, jadi membuat esai, kemudian menjelaskan tentang apa proyek yang sudah dilakukan, seperti itu. Jadi semuanya harus tertulis dan tertuang sesingkat-singkatnya dalam sebuah esai 350 kata waktu itu. Jadi ya effortnya di situ ya. Ya effortnya di situ. Ya. Nah, tapi kalau tadi Mas Safiuddin melakukan penelitian mengenai air bersih ya. Kalau untuk Mbak Khotimah sendiri, penelitian apa yang dibuat? Oh ya, kebetulan saya PhD-nya dari Tokushima University Jepang dan di Departemen Cardiovascular Medicine. Jadi saya banyak mengerjakan tentang treatment ataupun pengobatan terkait dengan kardiometabolik. Jadi setelah kembali ke Indonesia, kemudian mengabdi di UNUSA, saya masih terus melanjutkan penelitian saya di bidang kardiometabolik. Mungkin sama seperti para saintis muda yang lain yang baru lulus dari luar negeri, problemnya juga hampir sama. Jadi saya mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dengan equipment, dengan budget yang mungkin terbatas tapi tetap bisa produktif dan termanfaatkan. Riset yang saya bawa pada saat YSP kemarin di Melbourne adalah terkait dengan Kratom, Mitragina speciosa. Itu ada sebuah herbal yang memang hanya tumbuh di wilayah Kalimantan, Thailand dan Malaysia. Jadi di Jawa tidak ada. Nah itu sebetulnya dari BRIN sendiri 3 tahun yang lalu sudah ada khusus untuk pertemuan itu, tapi masih belum menjadikan suatu produk khusus yang memang ini menjadi karyanya Indonesia. Jadi banyak sekali sudah penelitian tentang itu, tapi yang publikasikan justru orang lain, negara lain. Padahal itu tumbuh di negara kita, begitu. Iya. Bahkan di sekitar masyarakat langsung gitu ya. Betul. Jadi kalau di Kalimantan itu tumbuhan liar. Nah, jadi banyak yang mengekspor bahkan ke Amerika ataupun ke Eropa begitu. Dan akhir-akhir ini kan memang kratom itu lagi viral banget di mana-mana ya Mbak ya. Jadi primadona gitu loh. Benar. Dan aku kalau misalnya lihat juga ini sebenarnya Kak Khotimah sendiri juga ngasih tahu bahwa kemarin penelitiannya mengenai tumbuhan kratom yang bisa menyembuhkan diabetes, begitu kah? Betul. Jadi masih taraf animal, jadi untuk in vivo study, jadi memang ada aktivitasnya dan saat ini memang lagi ongoing khusus untuk anti-inflamasi. Jadi sedang kami ramu dan sudah ada produknya, tinggal mau ongoing ke clinical study rencananya sebagai anti-inflamasi pada pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis begitu, insya Allah.
Allah seperti itu ke depan. Ini kayaknya dua orang yang hebat-hebat yang memiliki ilmu yang begitu luar biasa. Tapi sebenarnya terakhir deh pertanyaan untuk segmen kali ini ya. Gimana kampus ini memfasilitasi penelitian kalian berdua? Meskipun tadi bilang ada dengan keterbatasan yang ada gitu. Gimana Mas Safyudin mungkin? Ya, alhamdulillah sejak tahun saya pulang itu ketua yayasan kita Prof. No, kemudian Pak Rektor Pak Yizid punya komitmen yang sama tentang pendidikan. Kemudian kami mengusulkan bentuk research center. Wah, disupport semuanya. Alhamdulillah kita sekarang punya research center namanya Center for Environmental Health of Pesantren, satu-satunya research center yang ngurusi masalah kesehatan pesantren di Indonesia, hanya di UNUSA. Itu nanti akan kami cerita. Karena fokus ya, pesantren ini juga perlu di highlight gitu ya. Karena juga banyak sekali yang akan mendapatkan manfaatnya. Tapi kami simpan dulu sebentar dosen-dosen muda dari UNUSA ini, tapi nanti kita lanjutkan usai jeda, tetap di Jawa Pos Update. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Kembali di Jawa Pos Update, kita masih bersama orang-orang yang sangat spesial dan luar biasa ya. Muda luar biasa. Benar. Dan ternyata seumuran sama saya. Sebuah informasi yang luar biasa kayaknya ya satu ini. Jadi ya. dua orang yang ada bersama kami di sini tuh saya belum 40 tahun bahkan, tapi predikatnya sudah luar biasa, gelarnya luar biasa dan terus melakukan penelitian-penelitian yang juga bermanfaat bagi masyarakat. Saya ke Mas Safyudin kembali nih. Water treatment, terutama untuk pesantren-pesantren. Ini boleh diceritakan nih tentang penelitian ini? Oke, sekali lagi saya selalu kembalikan ingatan itu ke 2021. Karena saya punya pengalaman di pesantren, saya hidup di pesantren. Saya tahu betul kita mandi air selokan, air sungai di pesantren. Terinspirasi dari itu kita kumpul dengan Pak Rektor tadi saya sampaikan, kita harus punya research center. Pesantren tidak banyak orang menyentuh. Padahal banyak sekali yang ada di pesantren. Betul, kita punya 36.000 pesantren di Indonesia. Wow, itu pesantrennya bukan pesertanya loh ya? Pesantrennya. Itu pesantrennya 36.000. Ya. Nah, kemudian kami coba riset, karena kebetulan saya bidangnya water treatment scientist, kemudian kita coba buat inovasi, kira-kira apa yang bisa dicocok ke pesantren. Pesantren itu yang pertama teknologinya harus murah. Nggak punya uang mereka. Kita mondok itu gratis. Yang kedua harus mudah. Kalau complicated teknologi, nggak punya ilmu mereka. Mereka ngaji aja dengan kitab kuning. Di mana kita introduksi satu teknologi. Yang ketiga, bahannya teknologi itu harus ada di sekitarnya. Nah, dari situ kami berpikir lahirlah UNUSA Water. UNUSA Water itu teknologi yang kami bangun sangat simple. Murah, mudah. Teknologinya dari pasir, dari arang. Ilmunya di mana? Menyusun layer by layernya. Itulah saintis hadir untuk mengajarkan. Karena ada fungsi di situ. Tetapi bahannya tersedia di sekitarnya. Murah. Siapa sih yang nggak punya pasir? Sekitar pesantren banyak di sungai. Ini berarti maksudnya setiap pesantren bisa membuat sendiri bahkan? Bisa. Itu yang kami datang ke sana, kami ajarkan mereka untuk bangun teknologi yang very simple, tetapi applicable untuk menyediakan mereka air bersih. Dan itu sudah kami lakukan di banyak pesantren. Dan ini penelitian ini sudah diakui
Ya. Secara global, Betul, ya? betul. Sejauh mana pengakuannya? Ya, salah satunya kalau kami sebagai saintis, pekerjaan kami itu disitasi oleh orang, menginspirasi riset-riset sebelumnya. Contoh kami banyak buat tentang sense law filtration itu, atau bagaimana arang atau karbon aktif yang diaktifkan itu menjadi teknologi sekarang juga ramai dan dirujuk bagaimana konstruksi kami atau riset-riset kami menghasilkan itu juga dilakukan riset-riset dibuktikan di negara-negara lain. Itu salah satu bagaimana kami disitasi. Dan itu dari bahan simpel memang bisa diminum juga berarti ya? Bisa. Oke, menghindari dari timbal dan juga racun-racun yang ada. Wah, Betul. luar biasa sekali. Jadi bukan sekedar mencegah Membersihkan. mandi di selokan lagi ya, tapi bahkan sudah bisa diminum. Bersih gitu kan. Nah kalau tadi penelitiannya Mas Safiuddin udah dibilang tadi kalau disupport sekali ya oleh kampus gitu kan. Nah bagaimana dari penelitian Mbak Hotima nih? Support dari kampus seperti apa dari UNUSA? Alhamdulillah kita memang punya program pendanaan sendiri dari kampus. Jadi 3 tahun ini saya fokus untuk di situ dengan pendanaan dari universitas dan disupport sekali di situ. Sedangkan untuk equipmentnya, alhamdulillah kita juga bisa mengerjakan semuanya itu di UNUSA. Tentu saja seorang researcher itu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi harus tetap ada kolaborator di luar. Jadi untuk meningkatkan kualitas daripada sebuah riset memang kolaborasi itu sangat penting. Jadi kami juga alhamdulillah sudah berkolaborasi dengan beberapa researcher yang ada di luar yang saat ini sudah berkolaborasi dengan kami dari Malaysia kebetulan yang memang produk itu juga di sana juga ada begitu. Untuk herbalnya juga di sana ada gitu. Oke, berarti memang di kampus ini semuanya lingkungan terkait sudah sangat melek terhadap penelitian ya. Kadang-kadang kan memang ada beberapa tempat yang mau melakukan penelitian bentar dananya belum ada gitu kan. Banyak pengajuan dulu untuk 2 tahun ke depan. Tapi kalau di UNUSA sangat amat mudah dan sangat disupport ya. Alhamdulillah support system mulai dari yayasan, rektor dan jajaran semuanya sangat membantu. Bahkan sampai untuk dana publikasi sendiri ya Pak Safi ya. Kita juga disupport dari universitas untuk biaya publikasi, bahkan ada insentif dan lain-lain sehingga membuat kami yang passionnya itu riset gitu ya, jadi semangat begitu. Ya alhamdulillah. Ini kalau ngomongin penelitian kan biasanya ada kayak semacam kategori-kategori dan tadi Pak Mas Safiuddin juga sebut Scopus dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau taraf internasional atau enggaknya ini untuk mencapai itu tantangannya apa biasanya? Ya, tadi saya nambahkan, kebetulan saya ketua LPPM di UNUSA. Jadi semua riset inovasi itu di bawah kami. Jadi kami komitmen betul tentang pendanaan tadi itu. Makanya semuanya kami danai. Nanti kalau ada apa-apa Mbak Hotima langsung ke Mas Safiuddin ya. Sekali. Ketuanya ada di sini soalnya. Oke, kaitannya dengan yang internasionalisasi tadi. Proses riset itu bukan kegiatan jangka pendek. Itu harus betul-betul setiap kegiatan yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kemudian biasanya kita tulis, kita laporkan. Nah, proses pelaporan dalam bahasa ilmiahnya itu publikasi. Itu dicek, dikoreksi oleh seluruh saintis yang namanya reviewer itu dari berbagai negara. Artinya kita di situ proses diskusi, misalnya mereka tanya benar nggak nih, kira-kira bahasanya begitu, kita harus mempertanggungjawabkan setiap itu. Kemudian lahirlah kita bisa publikasi di jurnal-jurnal yang reputable. Kemudian salah satunya diindeks oleh Scopus tadi itu. Prosesnya panjang, mulai dari risetnya harus benar, publikasi berantem dengan orang ditanya-tanya, masuk di jurnal yang bagus itu juga tidak mudah. Artinya ini perjalanan jangka panjang yang harus tekun. Berarti nggak semua penelitian akan bisa menembus Scopus itu? Tidak. Hanya penelitian satu yang memiliki kriteria kebermanfaatan, dalam bahasa saintifiknya itu namanya novelty atau kebaruan. Jadi tidak semua riset. Makanya waktu ketika kami pernah menganalisis riset-riset yang dilakukan di Indonesia, ada tanda kutip, wah risetnya itu banyak, tetapi nggak ada novelty. Artinya nggak ada kebermanfaatan, dokumennya aja banyak, kuantitas. Tetapi tidak disitasi oleh orang, tidak publish di jurnal-jurnal yang reputable. Sia-sia, sayang. Jadi kelasnya akan berbeda. Paling penting itu adalah kebermanfaatan itu juga ya. Kita mungkin mau diteliti berikutnya nggak usah. Mungkin atau pemirsa mau kita teliti nih di sini ya, atau pemirsa mau istirahat dulu nggak masalah. Pemirsa nanti kita akan kembali lagi. Yang pasti saya harap Anda semua tetap dengan kami di Jawa Pos Update.
Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Saksikan debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Rabu, 16 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Live di Jawa Pos TV. Masih di Jawa Pos Update, masih akan berbincang-bincang dengan Mas Ahmad Syafiuddin, SSI, MPhil, PhD, dosen S1 Kesehatan Masyarakat dan juga World Top 2% Scientist 2021 until 2024. Nah, ini kalau bisa dibilang Unusa ini kan termasuk kampus swasta di Surabaya, ternyata punya penelitian yang bisa menembus level internasional begitu ya. Tapi kan kalau kita tahu biasanya kalau penelitian-penelitian, kayaknya banyak dosen-dosen dari kampus-kampus negeri nih. Kok bisa gitu Unusa, kampus di Surabaya, menembus penelitian-penelitian internasional dari dosen-dosen yang muda-muda. Kalau dibilang dukungan dari pemerintah, ada nggak sih sebenarnya gitu ke kampus-kampus seperti Unusa ini? Boleh? Pak Ketua atau Ibu Ketua? Silakan Mas Syafiuddin. Oke, pertama kita Dikti itu, Menristek Dikti, itu memberikan dana rutin tiap tahun. Artinya tidak hanya yang negeri, yang swasta juga. Artinya kami juga didukung. Nah, kalau teknologi yang kami punya sekarang punya 3 teknologi. Unusa Water, Unusa Incinerator, kemudian yang baru kami Unusa Feed. Itu kita dapat dari pendanaan juga dari kementerian, termasuk dari BUMN. Kita sudah bekerja sama dengan PT Pelindo Terminal Peti Kemas, Pegadaian, kemudian alhamdulillah kemarin juga CT Arsa. Kami dengan BUMN mereka support karena menyadari semuanya bahwa pesantren ini belum banyak orang menyentuh. Oke, masalahnya jadi, itu. Karena melihat kebermanfaatannya inilah akhirnya mendapatkan support dari banyak pihak. Betul. Tapi untuk penelitian dari Mbak Khotimah nih, untuk support dari pemerintah gimana? Ya, kalau untuk saat ini kita memang masih untuk penelitian di kami sendiri memang masih belum banyak begitu. Jadi kemarin hanya pengabdian kepada masyarakat yang kami implementasikan untuk mengajarkan bahwa produk herbal itu bisa dimanfaatkan di masyarakat gitu. Karena memang untuk riset keraton ini kami masih standar di in vitro dan juga in vivo study menggunakan animal dan juga penggunaan sel-sel kultur sel begitu untuk memastikan efektivitas sebagai kandidat obat di masa depan begitu dalam penata laksanaan cardiometabolic disease gitu. Jadi masih full di pendanaan dari Unusa dan support dari Unusa untuk saat ini. Nah, tapi dengan adanya kayak kemarin pemerintah yang menemukan bahwa kalau dari Mbak Khotimah ini kan kratom ya. Kratom ini menjadi salah satu obat-obatan terlarang gitu. Sebagai penelitian tuh apakah menjadi hambatan sebenarnya atau kayak gimana, Mbak? Untuk saat ini tidak, karena memang sudah ada compound spesifik dari Mitragina speciosa yaitu mitraginin. Yang tadi saya sampaikan kami berkolaborasi dengan Malaysia yang memang sudah legal untuk diproduksi. Jadi kami juga impor berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran di Universitas Putra Malaysia. Insya Allah untuk selanjutnya terkait dengan lanjutan proteomik dan juga mekanismenya dengan metabolemik, hasil dari kemarin saya mengikuti kegiatan YSP di Australia, alhamdulillah menemukan beberapa kolaborator yang memang inline gitu untuk risetnya terkait dengan keratom. Jadi tahun depan kita akan memulai kembali. Jadi insya Allah saya akan menggandeng satu researcher dari New Zealand, termasuk juga satu dari Jerman. Jadi bersama-sama insya Allah untuk melanjutkan riset tersebut sebagai kolaborator
bersama. Luar biasa ya, Insyaallah sekarang seperti kolaborasi dengan Malaysia, ke depannya mulai tahun depan akan menambah kolaborasi yang lain ya. Ya, Keren insyaallah. banget. Ini kalau bicara tentang kolaborasi sebenarnya dari Mbak Khotimah yang akan mencari atau sebenarnya orang-orang sudah mulai mencari Mbak Khotimah nih untuk diajak kolaborasi. Saya pengen tahu nih posisinya gimana. Ya, alhamdulillah kemarin karena program tersebut kita juga saling sharing begitu ya, sudah saling presentasi. Selain kita juga mendapatkan pelatihan-pelatihan begitu sebagai yang saintis program, sehingga mereka oke, ini begitu kan, ini kayaknya cocok deh inline dengan penelitian kami di lab kami begitu. Oke, kita bisa berkolaborasi begitu. Nah, insya Allah di bulan Mei 2025 tahun depan ini juga akan ada kongres. Saya juga diminta untuk ke sana di Busan, Korea, insya Allah. Mudah-mudahan nggak ada halangan sih. Mbak Khotimah butuh partner nggak? Saya bisa loh tolong Translator ya. Karena kalau dengan kehidupannya mereka ini kayak luar biasa ya, linknya ada banyak. Ini penelitian bukan just tip. Ya? Enggak, maksudnya kayak kehidupan yang mungkin selama ini orang-orang banyak ketahui pemirsa bahwa penelitian itu adalah salah satu membosankan gitu, capek, Laboratorium effortnya terus banyak, gitu. ngerdi gitu kan. Tapi ternyata kalau ngelihat ke depannya seperti ini, lihat mereka adalah orang berdua. luar yang biasa gitu. Tapi luar biasa ternyata dalamnya ya. Oh, saya bilang tadi salah ya. Luar biasa maksud saya. Jadi inilah ya yang dilihat bahwa orang-orang muda pun juga bisa berkiprah luar biasa, bahkan dari kampus swasta di Surabaya, UNUSA pun juga punya yang begini. Betul. Nah, Mas Saifuddin kan tadi bilang penelitiannya mengenai air bersih gitu. Untuk penelitian itu sendiri berapa lamakah akhirnya selesai, dan kedepannya mungkin ada mau membuat sebuah gebrakan baru lagi nih? Ya. Mau dilanjutin proyek waternya ini? Ya harus. Harus. Kita udah pasang di 21 pesantren, masih 36.500 something kurang gitu, masih banyak. Ya, Iya. Nah, jadi sekarang itu alhamdulillah ini tahun kedua saya dapat dana dari National University of Singapore (NUS). Ini tahun kedua, kemudian ini tahun juga pertama saya dapat dana dari Kementerian Malaysia untuk melakukan riset bagaimana membersihkan air di air dam. Nah, ke depan kami dengan NUS itu sedang meneliti bahan-bahan material lokal yang akan berpotensi untuk menjadi water remediation teknologi. Jadi kita sedang riset itu, nanti ujung-ujungnya kita akan punya semacam teknologi saset, sampo saset itu kita tuang ke air ini, airnya langsung bersih. Risetnya nanti outputnya salah satunya itu. Kemudian yang inovasi baru kami launching kemarin dengan PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Alhamdulillah salah satu BUMN yang menjadi partner kami di 2 tahun, kami sudah meluncing namanya Mobile Water Treatment, UNUSA Water dan Mobile UNUSA Incinerator. Jadi nanti water treatment kami dan water incinerator kami akan kami kirim kalau ada bencana. Jadi di sana kan nggak punya air bersih atau sampahnya berserakan, kita kirim ke sana, itu akan menjadi teknologi. Oke, bersihkan airnya udah bisa minum. Atau kita nanti punya namanya one man one pesantren. Kita akan sidak satu pesantren tiap bulan, kita bersihkan airnya, kita sampahnya kita olah dan sebagainya. Itu target kami dengan PT Pelindo Terminal. 1000 tahun loh Mas. Ya. Karena tadi 1 bulan 1 pesantrennya ada 36.000. Ya. Itu 1000 tahun komitmennya Mas. Berarti memang jangka panjang. Iya. Jangka panjang. Tapi sebenarnya saya penasaran nih Mas, maksudnya gini, yang punya masalah dengan air kotor itu kan sebenarnya Indonesia gitu kan, karena masih belum ada pemerataan gitu. Tapi pendanaannya ini datangnya dari Malaysia dan juga Singapura. Sebenarnya kenapa ini Mas? Kenapa nggak dari negara kita sendiri, atau mungkin sebenarnya dari Indonesia sudah ada? Pendanaan kita masih sangat terbatas. Kita kan ada 5.200 institusi universitas di Indonesia. Di negara mereka, Malaysia itu institusi hanya 100-an. Dananya banyak. Jadi apalagi sebetulnya isu air itu bukan hanya isu specific country, tapi global isu. Ada riset yang menarik, 50 tahun lagi orang berperang bukan energi, rebutan air. Artinya teknologi ini semua negara tuh akan ngasih dana pada kita kalau kita punya teknologi yang bisa juga diterapkan di mereka. Gitu. Itu kan sekarang juga sudah tidak terbatas masalah pendanaan. Nah, itu mungkin di masyarakat ngerasa sekarang dapat air gampang gitu ya, sehingga beberapa tahun ke depan gimana? Nah, padahal di sisi lain kebutuhan air itu sebenarnya adalah hal yang paling krusial gitu ya. Nah, karena kita sudah berada di momen-momen terakhir, saya pengen ke Mbak Khotimah dulu. Kalau punya dosen seperti Mbak Khotimah, skalanya internasional, saya pengen tahu dulu komunikasi dengan mahasiswanya gimana, pengaruh ke mahasiswa gimana, apakah mereka juga ikut ke tim dan sebagainya?
betul sekali. Jadi memang di tim riset kami, saya juga kebetulan ketua riset grup di Kardiometabolik Fakultas Kedokteran UNUSA. Jadi bersama-sama dengan dosen-dosen yang lain, ada dosen-dosen spesialis maupun dosen-dosen di luar Fakultas Kedokteran juga bersama-sama. Untuk mengerjakan sebuah riset tentunya butuh kolaborasi, dan saya juga menggandeng beberapa mahasiswa yang memang tertarik di bidang kami begitu untuk bersama-sama. Jadi kolaborasi saya juga bersama-sama dengan mahasiswa. Tentunya pendekatannya agak berbeda ya Mas ya, karena memang generasi sekarang adalah generasi Z yang memang seperti tadi mungkin ya tidak bisa killer begitu. Jadi kita harus bestie ya, betul kayaknya. Harus bestie karena baperan ya generasi zaman sekarang gitu. Jadi jangan sampai dosennya juga ikut baper gitu. Nah. Jadi mau nggak mau ya kita mengikutin ya sesuai dengan prosedurnya lah gitu. Yang penting mereka juga tahu oh ini dosen, tetap menghormati dan juga menghargai dosennya. Jadi memang komunikasi itu sangat penting terutama pada anak-anak muda ataupun mahasiswa saat ini ya. Tapi gimana mahasiswa UNUSA memandang penelitian? Apakah mereka juga terbiasa dengan karya-karya ilmiah seperti itu? Ya tentu saja. Alhamdulillah kami satu tim masuk PIMNAS. Tadi ada berita PIMNAS ya yang lagi diselenggarakan ya? di UNER. Satu tim, dan kebetulan satu tim itu dari Fakultas Kedokteran UNUSA. Jadi yang mewakili UNUSA untuk ikut di PIMNAS di UNER, dan itu memang PKMK. Dan untuk riset-riset ada beberapa saya bilang asisten riset saya begitu ya di dalam kolaborasi itu yang sudah melakukan publikasi juga sudah banyak ya. Gimana dengan Mas Safiuddin nih kalau ngomong tentang regenerasi gitu ya, harapannya kan dari kebiasaan dosen-dosen muda yang inspiratif ini juga menginspirasi mahasiswanya di UNUSA. Ya, bukti itu sudah kami lakukan di UNUSA. Jadi saya datang itu, saya tantang ada satu mahasiswa, bukan tantang tapi semacam gugah lah. Dia nulis dalam skripsinya bahasa Inggris, mungkin pertama di UNUSA. Wow. Sekarang sudah sekolah di S2 di luar negeri. Waktu lulus ini, mari kita bersama, daftar di Belanda diterima, di ini sekarang di Thailand sedang S2. Kami berharap contoh-contoh seperti ini menunjukkan bahwa meskipun UNUSA masih muda, swasta, tapi bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang kompeten secara akademik. Dan itu akan jadi calon dosen tuh, menggantikan Pak Safi berikutnya. Tapi seru sih kalau misalnya kita bisa kuliah, kalau saya dikasih kesempatan lagi untuk kembali beberapa tahun lagi, saya pilih dosen-dosennya yang kayak gini-gini nih. Pemilih dosen. Biar nggak ngantuk. Milih jurusan doang loh jatuhnya. Saya milih dosen. Milih dosen ya. Dosennya udah oke banget, ternama sekali ya kan. Kalau mau milih dosen yang ini berarti ya ke UNUSA. Karena hari ini mereka ada di sini, hari berikutnya mereka ada di UNUSA. Bener. Terima kasih sekali Mas Safiuddin sudah bersama kami. Mbak Ultima, terima kasih sekali. Sama-sama. Kami tunggu penelitian-penelitian berikutnya. Kalau butuh tikus mungkin kita berdua ya. Mau diteliti. Butuh subjek ya. Karena kita pernah juga nih ngelihat beritanya di Jawa Pos Update terkait dengan penelitian waternya di UNUSA ini. Kita tahu nanti ada penelitian lainnya ya. Terima kasih. Selamat meneliti kembali. Selamat bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang kembali. Dan kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih. Dan juga pemirsa yang ada di rumah mungkin juga akan menantikan informasi-informasi lainnya, tetap dengan kami di Jawa Pos Update.